Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KPI semester 2 akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Bapak Wawan Oktaryawan ME. Untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama adalah memposisikan atau memindahkan mayit ke tempat pemandian jenazah. Tapi hal itu tidak bisa suka-suka kita, ada adab yang harus diperhatikan. Coba yang lain di posisi kepala, terus badan dan juga kaki. Ini pura-pura aja ya. Oke, saya angkatnya barengan. Nah, ulangi. Nah, ini kan ada kesalahan posisi. Sebenarnya cukup 3 orang. Yang 1 orang di kepala, 1 orang di badan, dan 1 orang di kaki. Coba. Yang dari kepala di sana, yang badan di sini, kaki di sini. Nah, ini salah. Di bawah. Nah, udah. Semuanya diangkat dulu sampai posisi lurus. Udah, pindahin aja tuh. Udah, tuh. Nah, posisi meletakkannya pun nggak bisa digedretin kayak barang. Nah, kalau udah dipisahin, anggap aja posisinya ada di tempat pemandian. Terus posisi kepala itu lebih ke apa ya? Ada bantalan, kasih bantalan. Jadi biar nantinya si kotoran-kotoran najis itu turun. Terus selanjutnya pakaian si jenazah ini dibuka, dan dibukanya itu nggak bisa dibuka satu-satu terus diangkat, enggak, tapi digunting gitu. Anggap aja sebenarnya digunting dan ini udah dibuka. Ada yang lupa tadi, auratnya ditutupin. Coba edit coba. Kemana bisa kamu? Nah, ini posisi apa? Anggap aja ini udah dibuka pakaiannya. Selanjutnya adalah proses memandikan jenazah. Ada yang beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu wadah penampungan air itu minimal 3. Lebih afdolnya sih itu dengan air yang mengalir, karena khawatir ketika di penampungan itu pas nyiram itu ada cipratan, sehingga air yang belum terpakai itu jadi mustamal karena kena cipratan. Tapi nggak apa-apa, siapin aja 3 wadah atau 3 ember. Nah, tujuannya 3 ember ini atau 3 wadah ini, yang pertama itu diisi dengan sabun dan juga apa namanya teh, kamper. Jadi untuk bilasan yang pertama, terus wadah yang kedua untuk air yang bilas, untuk yang membasuh, dan yang terakhir itu buat wudhu. Jadi habis dimandikan terus dibuka. Mungkin itu untuk yang harus dipersiapkan. Terus selanjutnya pas prakteknya itu disiram perlahan dan dimulai dari bagian atau anggota tubuh yang kanan. Maka coba dipraktekkan dan dimulai dari anggota badan yang biasa terkena, yang biasa wudhu. Jadi dari tangan, usahakan aurat tetap tertutup. Dari kanan semuanya. Nah, habis itu mulai ke kiri.
Terus untuk bagian wajahnya diusap, jangan dikotori tapi diusap. Nah, seperti itu. Terus bagian lubang-lubangnya di kerupukkan gitu. Oke, sudah. Selanjutnya dibilas dengan sabun. Dibilas dengan sabun. Kayak sabun. Diperhatikan bahwa semua bagian tubuhnya itu, anggota tubuhnya terbasuh. Jangan lupa juga dikeramasin. Ya, bagian kuku-kukunya. Oke. Terus sampai ke bawah ke kaki. Oke, anggap aja selesai. Nah, ini kan bagian atas ya, bagian depan. Terus masih untuk membersihkan ini kan di dalam perut itu masih ada kotoran. Badannya agak diangkat. Nah, terus dipijat-pijat udah ketinggian. Sambil dipijat, sambil diurut biar kotoran yang masih terjebak atau masih ada di dalam perut itu keluar. Jadi dipijit, bukan dipencetan, dipijit nih. Nah, diurutin. Dari bawah ini dipijit, diurutin. Nah, udah turunin. Terus untuk bagian belakangnya si mayat dipinggirkan. Nah, terus dibasuh. Sampai ke lubang-lubangnya diproyekin. Udah turunin, terus satu lagi sini ketiak-ketiaknya. Jangan lupa tadi lubang-lubang telinga dan juga hidung sama mulut. Ya. Nah, anggap ini udah selesai semuanya, udah terbilas semua dengan air sabun dan juga tadi kamper. Selanjutnya dibilas. Ini juga dipastikan semuanya harus terbasuh secara merata dan bersih. Ini anggap semuanya udah dibasuh lah ya, mulai dari kepala sampai kaki, ujung kepala sampai ujung kaki. Anggap ini sudah selesai semuanya. Terus yang terakhir adalah diwudukan. Diwudukan bagian-bagian yang anggota tubuh yang menjadi fardu wudu. Apa namanya sih? 5 kepala, Muka, tangan, rambut sama kaki. Nah, anggap udah selesai. Ada yang harus diperhatikan di awal tadi terlewat, bahwa sebelum kita memandikan jenazah itu yang paling pertama adalah niat. Adapun untuk niat memandikan jenazah adalah nawaitu gusla li hadal mayyiti. Kalau misalkan
jenazahnya laki-laki, nawaitu gusla lihadal mayiti lillahi ta'ala, itu niatnya tadi terlewat, tapi nggak apa-apa lah, udah dijelaskan. Nah setelah itu si jenazah di apa namanya teh, dilap dulu, dikeringkan dulu pakai anduk, terus kain yang ini kan basah diangkat saja, tapi tetap aurat tetap tertutup, di atasnya tutupan lah, ini diangkat. Diangkat ya. Jadi pastikan si jenazahnya udah kering. Nah selanjutnya dipindahkan lagi ke tempat untuk dikafani. Nah, sebelumnya harus disiapkan dulu kafannya. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah. Kita lihat sama-sama, mari kita simak. Jelas, apa? Nah, mulai ya. Nah, untuk proses mengapani ini yang harus diperhatikan adalah disiapkan dulu kain kafannya. Anggap aja ini kain kafan putih karena nggak ada. Nah, untuk lapisan pertama, posisikan lurus. Terus untuk lapisan kedua, nyerong. Terus untuk lapisan ketiga, ya. Terus yang harus disiapkan juga beberapa hal, itu kayu kapas, terus kamper, dan juga biasanya teh serbuk kayu manis, biar menjaga si mayat itu tidak digurumutan ku serangga atau binatang-binatang kecil. Oke, pura-purana di taburan udah sih. Si jenazah itu atau si mayat ini tertutup Pak ya, terus diangkat dan dipindahkan. Sama mata. Nah, ini posisi anggap aja si mayat ini tertutup, disiapkan kapas senjata nipis. Nah ini lubang-lubang dari jenazah ini ditutup, menjaga tadi binatang kecil, serangga itu masuk. Yang pertama itu ditutup bagian auratnya. Ini bisa sama kapas atau apa. Terus untuk lapisan yang pertama, di kanan dulu. Diposisikan si mayat ini, posisi tangannya seperti sholat. Itu. Tali. Terus untuk lapisan yang kedua, dan
untuk lapisan yang ketiga. Disiapkan di bawah kali. Ya. Tidak barunya Di kepala satu, terus di leher satu, di perut satu. Satu. Di kepala dulu. Ini. Nah, ini adalah proses mengikat jenazah. Jadi untuk ikatan yang pertama posisi di kepala, yang kedua itu di leher, yang kedua di leher, yang ketiga di perut, yang keempat di kaki, lutut, yang terakhir di kaki. Nah, ini selesai proses mengapani. Nah, selanjutnya setelah proses mengapani selesai, lanjutkan dengan menyolatkan. Baik teman-teman, selanjutnya proses penyolatan jenazah. Mari kita simak dengan baik. Nah, selanjutnya kewajiban yang ketiga terhadap jenazah adalah menyolatkan. Mungkin langsung praktek saja ya, langsung dipraktekkan. Imam seseorang. Yang pertama tentu adalah niat, dan untuk niat sholat jenazah ini jenazahnya laki-laki. Untuk niatnya adalah mungkin bisa dibacakan langsung sama imam. Ya. صلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض كفاية إماما لله تعالى. Allahu Akbar. Nah, untuk takbir yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah di dalam hati. Selanjutnya takbir yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk takbir yang kedua yaitu membaca sholawat, diutamakan sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Nah, untuk takbir yang ketiga itu membaca doa ampunan terhadap jenazah. Allahu Akbar. Dan takbir yang terakhir yaitu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Selanjutnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu membaca doa. Nah, biasanya kalau di masyarakat umum itu kan tahlil dulu, tapi ya nggak usah dipraktekkan lah itu. Penutupnya tuh